malam hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kita mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita baik dari awal Ramadan sampai hari ini, dan juga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita terus bisa menjalankan ibadah puasa sampai dengan sempurna. Tidak terasa kita sudah memasuki malam ke-18 Ramadan, yang artinya sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, yaitu bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui, awal dari Ramadan yaitu 10 pertama dari bulan Ramadan adalah rahmat Allah, dan kemudian 10 kedua yaitu tanggal 11 sampai tanggal 20 merupakan maghfirah, yaitu malam-malam ampunan dari Allah. Sebagaimana malam ini juga kita berada di malam 18 Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ampunan kepada keluarga, anak dan istri kita, saudara kita, serta orang tua kita, baik yang ada ataupun yang telah mendahului kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Artinya kita sama-sama dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dengan cara membaca Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas, beliau itu idza jaa Ramadan, beliau mengatakan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, jaa syahrul Quran. Dan beliau, kebiasaan Imam Malik itu apabila datang bulan Ramadan, beliau menghentikan seluruh kegiatan ngajar-mengajar. Jadi beliau fokus mempelajari Al-Quran, bertadarus di rumah sendiri membaca Al-Quran. Karena emang dasarnya di bulan Ramadan ini sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya para ulama-ulama terdahulu, mereka itu apabila datang bulan Ramadan, mereka hanya mengkhususkan diri mereka untuk ibadah membaca Al-Quran. Makanya tidak heran kalau kita mendengar cerita daripada ulama Imam Syafi'i ataupun Imam Malik, beliau itu di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran di waktu siang 4 kali dan waktu malam 4 kali, karena memang fokusnya kepada Al-Quran. Ini yang harus kita ambil pelajaran, dan kita harus mentauladani para ulama-ulama tersebut. Karena ketika kita mendengar cerita biografi daripada ulama, bukan hanya sekedar kita mendengarkan keramat, tetapi kita bisa mencontoh, mentauladani. Khususnya paling kadang dalam 1 tahun kita mengambil bulan Ramadan untuk memperbaiki diri. Dari 11 bulan kita sudah fokus kepada dunia, minimal bulan Ramadan yang mungkin tahun dahulu kita belum pernah hatam Al-Quran, usahakan di tahun ini kita menghatam Al-Quran. Atau yang di tahun dulu hatam sekali, kita usahakan tahun ini kita hatam 2 kali. Karena kita kada pernah tahu apakah ini Ramadan terakhir bagi kita ataupun tidak. Karena yang namanya al-ajal itu tidak ada seorang pun bisa mengetahuinya. Sebagaimana Allah mengatakan, wala ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui besok dia akan meninggal di mana. Mungkin di antara kita berharap, ya Allah mudahan ulun mulak umroh, ulun sampai ajal di sana. Belum tentu. Ya Allah, itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha, ulun mengajak diri ulun pribadi dan piang seberataan untuk sama-sama memaksimalkan di bulan Ramadan ini, kita jadikan Ramadan kita ini penuh dengan bacaan Al-Quran. Walaupun ulun kada tahan, nggak bisa 1 hari nggak mampu 1 juz, minimal walaupun nggak kuat 1 juz, setengah juz. Setengah juz kada mampu, minimal sehari 3 atau 4 lembar. Intinya dikatakan oleh ulama hari itu, orang-orang soleh dahulu,
mereka itu selalu mewasiatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, terutama kita yang hidup di akhir zaman. Ya Allah, dikatakan ulama ini bahwasanya di akhir-akhir zaman seperti ini pegangan kita cuma satu, yaitu Al-Quran dan juga Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita memperbanyak membaca Al-Quran dan juga memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Namun ketika kita membaca Al-Quran, mungkin kita sebagai orang awam kita hanya membaca, tapi kita berusaha untuk bertadabbur. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu tokoh empat madhab, beliau ini mengatakan, aku bermimpi berjumpa dengan Allah sebanyak 99 kali. Namun madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam mimpi itu sah-sah saja. Jadi dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal ini mimpi, berarti bukan bertemu langsung secara langsung, tidak ya, artinya bertajalli. Dikatakan di situ, kata Imam Ahmad bin Hanbal ini mengatakan, seandainya aku bermimpi berjumpa dengan Allah, niscaya akan aku bertanya kepada Allah. Wa subhanallah, diberikan anugerah oleh Allah, dia berjumpa lagi. Akhirnya genap 100. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, ya Rabb, Imam Ahmad ini memberanikan diri bertakun kepada Allah. Ya Allah, bi ayyi syai'in yataqarrabu ilaika al-'abdu. Wahai Allah, dengan amalan apa seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadamu? Dijawab oleh Allah, bitilawati kalami, dengan memperbanyak membaca kalamku, Al-Quran. Kemudian setelah itu Imam Ahmad ini orang yang cerdas, bukan hanya sekedar bertakun selesai, kada. Karena beliau tahu umat nanti ini ada yang baca secara paham, ada yang membaca cuma sekedar baca. Akhirnya beliau bertanya, ya Rabb, bifahmin am bi ghairi fahmin? Ya Allah, apakah membaca Al-Quran itu dengan paham atau kada paham? Dijawab lagi sama Allah, sawa'un kana bifahmin am bi ghairi fahmin. Baik orang yang membaca Al-Quran pahamkah atau kadakah, itu adalah amalan yang paling aku cintai, wahai Ahmad. Makanya katakan oleh ulama, kalau kita membaca Al-Quran, pahalanya itu luar biasa. Nomor 1, an-nadhar ilal mushaf ibadah. Yang membuka Quran itu, melihat Quran itu dinilai ibadah oleh Allah. Hanya melihat saja, apalagi pian membaca. Kata Nabi SAW, setiap satu huruf di Al-Quran Allah beri ganjaran 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Ujar Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Akan tetapi alif satu, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti ada 3. Amun satu huruf diganjar 10, berarti 30. Ya, artinya apa? Ketika kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Nah, dengan kita melihat Al-Quran, bahkan ulama mengatakan walaupun orang yang hafiz Al-Quran dianjurkan baca Al-Quran itu sambil membuka kitab Al-Quran. Kenapa? Karena di situ ada nilai ibadah. Ya. Dikatakan oleh ulama ada beberapa hal yang kita melihat itu dinilai ibadah. Yang pertama melihat ke laut, ya, bertafakur. Kita melihat lautan itu ya di mana ujungnya, kan kita tahu. Ya, di situ kita bertafakur, subhanak ya Allah. Ya. Nomor 2, kita melihat kepada Al-Quran. Kemudian selanjutnya kita memandang kepada wajah kuitan kita, orang tua kita, dengan pandangan hormat takdim. Ya. Memandang kepada mama lawan abah kita dengan penglihatan yang penuh penghormatan. Itu kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya apa? Alhamdulillah kita sebagai umatnya Nabi ini gampang aja hendak mengolah kebaikan, tergantung dari kitanya mau atau tidak. Ya kan? Padahal semuanya fasilitas sudah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan Ramadan. Ya. Dan sekali lagi ulun himbau, alhamdulillah di tempat pian ini sudah ada musola, hidupkan, makmurkan musola. Ya. Makmurkan dengan sholat berjamaah, dengan bersilaturahmi, ya, adakan tadarus, ya.
Kita membaca Al-Quran, terutama sholat berjamaah. Jangan sampai rumah kita berhigaan lalu sholat, kita kada sinaikan ke musola. Ya, kada sinaikan ke musola kecuali kita sudah mati, jadi imam di muka. Ya, artinya kita sudah disolati. Ya kan? Seumur hidup kada pernah naik ke musola, belum kada madahkan siapa-siapa, sekedar pengingat aja. Ya, mumpung kita masih hidup, ya, kata Nabi SAW, Sallu sholatan muwaddi', sholatlah kalian itu sebagaimana sholatnya orang yang perpisahan. Kayak apa orang sholat perpisahan? Ya dia berusaha untuk khusyuk. Ya. Walaupun dia berusaha Allahu Akbar, memang setan itu nggak mau melihat kita sembahyang khusyuk, Pak. Ya. Begitu juga baca Al-Quran, Iqra'ul Quran qira'atal muwaddi', bacalah Quran dengan bacaan orang perpisahan. Ya. Makanya dalam Burdah itu dikatakan intatluha khifatan min harrina rilada atfaqta harralada min wirdi hasyamimi. Apabila engkau membaca Al-Quran, engkau dapati dalam Al-Quran firman Allah yang menceritakan tentang siksa dan engkau takut, maka ketakutanmu itu seakan-akan memadamkan murkanya Allah. Jadi ketika kita mendengarkan imam membaca surat, ya kan, baik itu surat yang menceritakan neraka jahanam, siksanya Allah, kita berusaha menghadirkan seakan-akan kita berada di dalamnya. Nah, itu adalah cara kita betul-betul bisa mengenal Al-Quran. Yang pertama kita membaca, setelah membaca kita berusaha untuk belajar. Ya, jadi supaya kita kawal mendengarkan, membaca itu membayangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu namanya tadabbur. Ya, bukan hanya bismillah, bukan hanya bagus-bagusan suara, ada. Ya, jangan heran Pak, orang penghafal Quran itu membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khilafah Rasulullah yang keempat itu yang membunuh orang hafal Quran. Kenapa? Nah, karena cuma hafal. Ya, dikatakan oleh Nabi itu dia hafal Quran, Al-Quran cuma nggak keluar dari tenggorokannya. Kenapa? Artinya Al-Quran memadahkan A, I-nya tulang ke B. Tapi walaupun kita nggak hafal Quran, tetapi kita berusaha tadabbur dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, insya Allah kita menjadi hamba yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ya, karena itu wasiat Nabi di akhir, khususnya di akhir zaman ini, aku meninggalkan kepada kalian dua pusaka. Di antaranya yaitu Kitabullah Al-Quran. Ya, sebagaimana kita tahu sekarang ini kita hidup di akhir zaman, banyak fitnah di mana-mana. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang ahli Quran, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, dengan penuh khusyuk, kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah jadikan ibadah kita semua semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.